itu prinsip dari ayah, ternak itu misteri katanya kan. Cuman untuk mempersempit namanya kegagalan atau kekurangan, ya setidaknya ibu dan bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong senusantara? Meledok lagi, meledok lagi, meledok lagi. Sahabat pecinta merpati kolong senusantara, alhamdulillah hari ini saya main lagi nih, jalan-jalan lagi, main lagi ke tempatnya tim Calaga, kandangnya tim Calaga ya. Cuman di sini mungkin kita ada agak beda nih apa yang mau dibahas gitu kan. Kalau kemarin kan sempat kita bahas loka dari Elang 21. Loka ya? Loka. Kalau yang kemarin kita bahas loka, nah sekarang kita akan bahas Ntar dulu biar penasaran. Kita akan bahas, biar seru deh, pacekan aja, pacekan yang ada di tim Calaga. Boleh nggak Rizal? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Faza, anak dari pemilik Calaga tim Banten, Pak Akmal Firmansyah, dan di sebelah saya ada joki saya Febri Famela yang bertanggung jawab untuk urusan ternak dan urusan kandang. Ya, sekian. Jadi Kang Febri ini bagian di kandang gitu? Iya. Untuk ngurusin pacak gitu? Iya, sama joki gabur. Jadi apa yang kita ternak nanti ada 2 penilaian dari Kang Febri sama joki gebernya. Jadi gitu. Gimana terbangnya, nanti gimana dikonfirmasi di lapaknya, gimana turunnya, baru nanti kita evaluasi lagi. Artinya bisa dibilang Kang Febri juga bagian sorter juga, dia tahu ya karakter ini, burung ini sama ini nanti ketemu sama ini gitu, atau gimana? Ya nanti dari mulai terbangnya gimana, nanti turunnya gimana, di tracknya gimana, dari joki geber nanti sama saya sama ayah diskusiin, kita evaluasi lagi gitu, yang layak gitu. Yang mana, yang enggak yang mana gitu. Iya. Terus gini Kang Rizal, ini sebelum jauh nih, saya kan mau bahas, mau nanya mengenai pacekan yang ada di sini. Cuman sebelum dimulai nih, sebelum jauh, nih, saya mau ngucapin terima kasih dulu nih sama seseorang Kang Rizal. Oh iya Pak Ustadz. Karena kemarin itu dari Elang 21 ada yang endos Kang. Iya. Ada yang ngendos kasih kaos sama topi sama sepatu. Cuman tadi sepatunya basah kehujanan. Jadi ini ganti sepatu. Ini kaos dari Om Donald Lek ya. Kalau nggak salah dari Calaga juga dapat ya? Ya Om Donald dari Calaga juga kita dapat kaos, dapat topi, dapat sepatu juga Pak Ustadz. Alhamdulillah baik banget. Iya baiknya. Ini salah satu topinya, cuman kalau kaos pada basah, ini hujan Pak Ustadz. Jadi ini juga ini topi dari Kang Om Donald ini. Terus ini hasilnya mungkin untuk teman-teman sahabat-sahabat yang mau barangkali mau pesan ya. Iya silakan. Bisa order ke nanti bisa Polosan, ya. Ada apa namanya? Polosan ya. Nama Facebooknya Polosan, nanti bisa atau nanti di kolom deskripsi nanti saya cantumkan deh dari ininya apa. Om Donaldnya itu apa aja di situ gitu kan, ya Kang Rizal. Iya, siap. Dilanjut Kang. Ya. Kira-kira ini yang mau dikenalin pacekan yang mana dulu nih Kang? Yang saya mau kenalin itu di awal ini ada pacek utama kita yaitu Bima. Ini jatuhnya dia cucu Yakuza, dan untuk
sampelnya sudah banyak. Contohnya kalau yang sedang kita pakai ada bocah ajaib, Pak Ustadz. Bocah ajaib ini dia ya, salah satu pencetak. Berarti bocah ajaib ini anaknya ini? Iya, bocah ajaib. Adiknya ada Copet yang perdana lomba udah langsung juara BOB kedua di BIP. Iya. Terus ada juga yang kita kirim ke Bandung. Di sana dengar kabar namanya Tortor. Cedera Pak Ustadz, patah sayap. Kenceng berarti ya? Insya Allah Pak Ustadz ini. Ini tuh dia terahnya itu Yakuza sama Linglung sama Keong. Jalurnya Yakuza, Linglung sama Keong. Jadi bapaknya itu dia jalurnya Yakuza, ibunya Linglung Keong. Di sini juga ada gelangnya. Ada alkapunnya juga, dia makanya kita pakein alkapun Keong gelangnya. Sebentar Kang Rizal, ini kan udah masuk pacek ya? Iya. Tapi pacekan ini juga dari sini juga gitu? Iya, dari sini juga. Ini juga dulunya ya ikan sendiri, terus dia alhamdulillah udah ada prestasi lah di BIP, di Lampung, di Bekasi, Jabodetabek juga. Dia dulu sering dibawa ngamen juga. Tapi ya karena over waktu itu dia pernah cedera, kita masukin kandang pacek. Karena waktu pas lagi main kita ambilin sampelnya, alhamdulillah jalan gitu. Iya. Gitu. Pasangannya juga Pak Ustadz. Oh iya pasangannya ya. Pasangannya dia pakai anaknya Alkapun. Ini anaknya Alkapun? Iya, ini ada gelangnya Calaga dan Alkapun. Ringnya ring Calaga ya? Iya, ring Calaga Alkapun. Ini juga alhamdulillah sampelnya menyenangkan. Berarti kalau semua. Bicara Alkapun mah kenceng ya Kang ya? Iya, Alkapun itu apa ya? Dulu tuh kita bawa dapat burungnya dari Mas Agan. Mas Agan Arif itu Haji Agan. Dibawa ke sini. Awalnya sih kita kaget gitu. Kalau ditarik-tarik burung icikiwir kalau orang bilang gitu maksudnya kan. dilop-lop gitu. Dilop-lop gitu kan. Cuman kata Mas Agan, ya udah saya taruh joki saya di Calaga dulu atau dia buat pembuktian. Iya. Ternyata pas sudah terbang manuvernya bukan itu burung kayak apa ya, kalau bisa dibilang manuvernya tuh nunclep gitu Pak Ustadz. Burung ya kalau di Serang orang-orang pada tahu lah gitu, Alkapun kalau ini turun tuh pasti membalnya kelewatan gitu Pak Ustadz. Ini bukan dibilang lebay gitu. Iya. Artinya bicara padanya gitu ya? Iya, dan Alkapun juga dulu kalau misalnya kita mau ikutin lomba, pasti nggak digiringin. Kenapa itu? Karena kalau giring malah tambah ini. Nah gitu. Ya, kalau giring kita takutnya mati. Oh, jadi ini malah aneh ya. Orang kan kalau misalkan lomba kan harusnya burung itu biar giringnya bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau Alkapun kalau giring bagus malah jadinya. Iya, kadang cabutannya dicepetin. Powernya gitu ya. Terus mensiasatinya gimana itu kan biar giringnya enggak? Kasih telur. Oh. Kita pancing. Jadi pada saat misalkan besok lomba malamnya dikasih telur. Iya. Biar giringnya agak kurang gitu Pak Ustadz. Iya. Kayak gitu. Lalu juga di sini ada anak linglung. Ini ada anak linglung yang edisi bungsu belum prestasi dikarenakan over CC dan cedera patah paha duluan ini. Iya. Ini asli anaknya linglung ya, bukan asli. Cucu ya? Bukan anak. Bukan ya? Anak linglung asli dengan ya khasnya linglung itu bisa orang-orang pada tahu pupur, mata asem, selap, coklat dan rada-rada. Saya jadi gatel ini pengen megang. Boleh nggak nih Kang Rizal? Aduh, ini banyak kan. Jadi susah buat megangnya aja. Kalau megang boleh megang ini. Habis dipegang dibawa pulang. Saya kesampean megang anak linglung. Silakan Kang Rizal, diterusin Kang Rizal. Jadi linglung itu sejarahnya itu adalah Yakuza dikawinkan dengan anak Laras. Jadilah linglung. Lahirlah linglung ya, gitu kan. Laras itu yang pembelian awal kita barengan dengan Yakuza itu. Artinya kalau ditegasin gini Kang Rizal, linglung itu asli kelahiran di sini gitu, di Calaga gitu ya. Linglung itu asli burung dari Calaga. Asli dari Calaga. Ya. Cuman kelemahannya linglung itu dari darahan Kelarase itu
burung mencelokan dan rada-rada apa ya kalau dibilang ambekan gitu Pak Ustadz, ngadatan lah gitu. Cuman kalau di CC-nya itu Kelares itu bisa dibilang dulu yang kita bawa 5 awal itu yang bisa menyaingi Yakuza gitu. Dari powernya. Dari powernya itu, cuman nggak bisa, susah banget dilatihnya itu. Yakuza kita temuin nama Kelares jadi linglung. Dinamain linglung ya karena itu alasannya Pak. Karena susah gitu ya. Iya, susah diatur. Terus ini berarti jatuhnya anak linglung disilang sama apa ini? Anak linglung disilang sama tetap aja mah nyalain brake. iya. Oh, Iya. masih putar-putaran itu aja Iya, ya berarti sama ya? anak Alkapun JR ketemu sama Alkapun JR ketemu anak Yakuza. Ini jadi kita makanya saya bilang proses pengentalan itu ya karena kita pengen pakai 3 darah sendiri, 3 kita kombinasiin kan darah Calaga itu Alkapun, linglung, Yakuza sama keong. Jadi kita pengen pengenalan dari 3 darah itu kita ini. Kalau untuk ini sampel-sampelnya gimana Kang? Udah ada? Ini baru pertama ini kita baru pertama karena tadinya yang cewekannya dipakai gitu. Kalau yang ini kan udah ada ya sampelnya ya? Iya. Udah ada yang juara gitu ya? Dari Bimanya cuman Iya, ini dari cuman Bimanya. pasangan baru Pak Ustadz. Oh. Ya cewekannya baru. Cuman kalau dari Bimanya alhamdulillah. Makanya kita pengen penyegaran otak-atik lagi gitu, Iya, iya. otak-abrik lagi gitu Pak Ustadz. Selanjutnya? Selanjutnya itu ini ada Scorpion, real anak Yakuza. Anak Yakuza masih ada di sini? Masih ada jantan 2, betina 2. Kang, kayaknya waktu itu kan obrolan ada yang kelewat nih. Iya. Anak Yakuza itu punya anak berapa sih? Aduh. Kurang Itu lebih gitu, yang ingetnya aja gitu. yang jantannya gitu Yang Pak Ustadz. jantan gitu. Banyak sih kalau Ada banyak Pak Ustadz. total mah. Iya, soalnya dulu juga kita keluarin gitu kan buat apa kita berbagi tra dan kita juga butuh tra dari Atau orang. gini Dan deh, anaknya Yakuza yang masih ada di sini ada berapa? ada 2 pasang Yang masih hidup. masih hidup. Jantan Masih semua itu? jantan 2, betina 2. Sepasang berarti? Iya, 2 pasang? 2 pasang, 4 ekor. Dan ini salah satunya? Ini salah satunya Scorpion ini dulu Nah, diceritain. juaraan yang maksudnya lumayan lah, dia ada prestasinya juga di lapak Malang Tengah kalau nggak salah Permas gitu dia ini. Wah, ini Scorpion ini tipe burung satu-satunya burung anaknya Yakuza yang paling lucu. Hokinya doang gede, cuman lost door-nya nggak ada, Ustaz. Kalau saya boleh jujur, iya. Dibikin Makan- semi juga. Iya, bikin semi juga. Emang sengaja gitu? Sama jokinya, masih tutup dulu. Bikin burung semi, Dibikin burung semi. Lalu di sini ada kita pasangin sama darahnya anaknya Raja Moko. Raja Moko burung hoki juga itu ya? Nah, Raja Moko juga ya salah satu dia burung fenomenal Serang lah Iya, zaman iya, dulu iya. itu kan ya. Raja Moko itu. Ini anaknya alhamdulillah kita dapat Berarti ini anak Yakuza sekarang lagi disilang sama anak Raja Moko. Ya, ini dari Pak Widi yang pemilik Raja Moko dulu Iya, itu. iya. Dapat. Nah, Sampelnya udah ada kan? belum, ini baru. Soalnya ayah itu dulu kalau ternak bukan niat buat dijual dulu. Soalnya kalau dulu Calaga itu prinsipnya kita ngejual ikan kecuali orang yang datang ke sini pengen. Tapi kalau yang kita keluarin ikan itu utamanya buat dipakai sendiri, buat jadi player. Jadi kita seleksi maupun dia adiknya Bima, adiknya Loka nggak lulus seleksi, pasti kalau nggak masuk babu loloh ya potong gitu Pak Ustadz. Dulu. Iya dulu dan sekarang juga katanya tetap harus kayak gitu biar ya ngapain kita jual apa kita pakai darah kita sendiri yang bagus tapi orang ngambilnya yang kalau bisa dibilang afkir gitu Pak Ustadz kayak gitu kan. Selanjutnya Nah kalau ini dia Alkapun JR, anak Alkapun JR yang benar-benar Alkapun JR cedera dia masih Arfa waktu lomba, cuman prestasinya alhamdulillah lah lagi disatuin sama keponakannya anak Ciung. anak Ciung Wanar ya? Ciung Wanar ponakan Loka berarti? Iya. Iya, Ya. Ciung itu kakak kandungnya Loka.
Iya berarti ini keponakan Ini katanya keponakannya ya. Loka ini berarti. Ciung juga player prestasi dulu Iya. sama Loka. Namanya kan rada-rada nama-nama Jawa, Ciung, Gobang waktu Iya, itu iya. keluarnya. Nah si Gobang itu diganti nama jadi Loka karena alhamdulillah prestasinya itu yang pas saya bahas, karena ganti nama Loka itu karena ya itu prestasinya udah mulai dari itu mulai naik lah gitu Pak Ustadz. Terus gini Kang Rizal sama Kang Febri ya. Tadi kan udah sekilas mengenai apa sih pacekan yang di sini. Terus Iya. seandainya nih Kang Rizal, ada niatan nggak atau misalkan dari luar ada yang pengen hasil dari ternakan sendiri tuh gimana itu Kang kira-kira? Kalau mau di sini misalkan kita udah jelasin mereka mau inden silahkan gitu Pak Ustadz. Cuman kalau dari kita sistemnya itu tetap pantau cocok bayar gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Kayak gitu. Jadi Berarti kalau misalkan dia itu pengen misalkan piyik misalkan yang Iya. masih bahan itu gimana itu? kalau pik yang masih bahan Kan kalau player udah jelas berarti kita pantau nih ya Kang Iya. Febri ya. Dan misalkan untuk piyik nih, misalkan kan ada orang yang pengen saya pengen piyik lah dari Calaga misalkan. aja langsung sama iya bisa japri ke saya, cuman ya kalau gitu kita sanksinya itu ya tadi itu saya bilang kalau misalnya kita jual dari pik takutnya nggak jadi, nanti jadi gimana ke kitanya gitu, makanya kita selalu minimal itu setengah jalan gitu Pak Ustadz. Jadi ketahuan karakter dari kita. Mereka misalnya kan orang jauh kita kasih videonya, misalnya dia minta videonya selama 3 hari, selama latihan Kamis, Jumat, Sabtu atau enggak Jumat, Sabtu, Minggu, kita kasih videonya terus-terusan itu. Ini hari ini berapa kali terbangan, ini hari ini berapa kali terbangan, ini hari ini berapa kali terbangan, nanti dia nilai sendiri, oh berarti karakternya gini Iya. kelihatan gitu kan Pak Ustadz. Nah tapi kalau misalkan mau coba sendiri langsung kirim joki ke sini atau orangnya langsung silahkan gitu kan, nanti kita sediain ini pik yang mau kita lepas yang udah dari misal kelihatan ini yang baru kelihatan dari lop-lopan 100 meter, Iya. ini yang udah 500 meter gitu Pak Ustadz, baru kayak gitu. Kalau misalkan bisa nggak menurut Kang Rizal ya Iya. sama Kang Febri, kan namanya misalkan ini punya anak, Iya. kakaknya anggaplah bagus, Iya. kakaknya itu bisa nggak jadi barometer ke adik-adiknya? Nggak bisa. Kalau opini kita sih nggak bisa Pak Ustadz. Soalnya maaf saya potong iya. kan ada beberapa ya. Iya. Kadang-kadang begini, oh itu kakaknya bagus, Iya. adiknya buat saya misalkan, Iya. terus bagus lagi, adiknya lagi sampai jadi akhirnya jadi gimana gitu estafet itu. Oh, kalau dia Menurut dari Calaga sendiri gimana itu? kalau yang dari kita jual yang kita seleksi gitu, misalnya kayak pemain bola siapa yang adik kakak ya, yang pemain AC Milan lah, ada Gianluigi Donnarumma, ada Antonio Donnarumma, dua-duanya kiper, tapi tetap yang bersinar cuma satu, Gianluigi Donnarumma ya, karena itu ya nggak semua anak raja bakal jadi putra mahkota dan pangeran kecuali dia kuat atau bisa mengkudeta gitu Pak Ustadz kan. Artinya menurut Kang Rizal Iya. dan Kang Febri Iya. itu tidak bisa jadi barometer atau patokan ya? Ya kalau menurut kita, Kalau opini menurut kita dia. gitu kan. Kalau kita sih ya yang real nyata dan realita aja gitu Pak Ustadz. Jadi lebih tepatnya mungkin langsung dipantau atau gimana? Gitu. Iya kayak gitu Pak Ustadz. Mau Tapi kalau misalkan dari luar ada yang pengen maksa nih, saya pengen adiknya itu, walaupun itu masih bahan, masih anggaplah baru bisa terbang atau gimana? Itu bisa dibicarakan lagi. ya itu mah ya bisa terserah, ya? berarti itu udah pilihannya dia gitu kan Pak Ustadz. Nah, nanti kalau udah lepas dari kandang kita ya udah bukan urusan kita lagi gitu kan. Masalah kalau kita ya ini juga ternak nggak ngejar kuantitasnya gitu Pak Ustadz. Jadi, Kualitas ya? iya. Jadi ya kalau misalkan kita sodorin, kita iklanin ini, pik-pikan ini nggak laku, ya insya Allah bisa kita pakai sendiri gitu Pak Ustadz. Biasanya kayak gitu. Cuman artinya begini, mungkin berarti dari kalau misalkan dari luar pengen dari Calaga, tetap dari Calaga juga mau berbagi ya? Iya, kayak gitu Pak berbagi ya. Ustadz. Kayak gitu. Ya kan kalau misalkan mereka pembeli yang saya pengen adiknya ini nggak mau tahu, ya mau gimana ya udah kita juga jualan Ya, gitu, kalau pasti kayak gitu kita makanya. kasih gitu kan. Tapi Umur sebulan 2 bulan juga ya dikasih juga. iya, gitu ya. iya. Cuman kalau itu kan penawaran, cuma permintaan. Cuman kalau penawaran dari kita ya yang udah ini gitu Pak Ustadz. Makanya kita nggak pernah jual ini adiknya ini kakaknya ini, tapi belum pernah terbang atau belum pernah kita tahu karakternya, dan kita juga setiap pacak
itu prinsip dari ayah, ternak itu misteri katanya kan. Cuman untuk mempersempit namanya kegagalan atau kekurangan, ya setidaknya ibu dan bapaknya udah ketahuan jelas. Darah yang utama tuh kerjanya dulu, baru darahnya. Begitu. Makanya kita juga kalau misalkan mantau burung, kerjanya dulu, baru darahnya. Kayak misalnya Terminator, bau-bau, kita nggak tahu terahnya apa, cuman yang kita lihat kerjanya gitu kan. Yang mau diaduin kan bukan adu nama terahnya di lapangan, tapi kerjanya gitu. Kita juga di sini juga ternak banyak dari anakan ini sama anakan ini kayak gitu. Dari 10 paling berapa? Jadi 3. Jadi nggak bisa jadi patokan itu akan jadi semua gitu. Nah iya. Kakak yang ini sosnya bagus, burung juaraan. Belum tentu ke bawahnya juga bagus gitu. Kendor lah, tapi hokian ada. Paling nggak kayak gitu, nggak bersama kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya kayak di keluarga manusia aja gitu kan, nggak mungkin adik kakak semua karakternya bakal sama Pasti gitu. Ada bedanya. Pasti ada bedanya. Hampir sama berarti. Contohnya ini Scorpion, anak Yakuza asli ini. Paling kendor, tapi emang hokinya ada. Nah, berarti tapi tetap apa artinya dari darah juga tetap ada pengaruhnya ya? Iya, pengaruhnya Allah. Mungkin bisa dari powernya, gitu kan, dari kelebihannya dari hokinya, gitu ya, dari tekniknya. Dari tekniknya, gitu. Punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing gitu kan. Dulu juga ada yang lucu itu namanya anak Yakuza. Dulu kalau orang Serang, Cilegon, Bekasi itu mungkin pada tahu, Karawang itu Hugo namanya. Ya tahu Hugo. Itu burung alhamdulillah prestasinya nggak kurang-kurang Pak Ustadz di Serang itu. Cuman itu namanya anak Yakuza bukan ngandelin CC Losdornya. Dia cuma main teknik dan nutup lawan dari situ. Ya alhamdulillah berarti bisa kita simpulkan dia ngambil terah dari Yakuza itu bukan dari fisik dan power tapi mental dan hokinya bisa bilang kayak gitu kan, kayak gitu ya. Namanya ternak itu misteri. Untuk mempersempit kegagalannya ya kita ya itu misalnya tahu dari karakter dan prestasi kerja bibitnya dan kita seleksi dari pikan gitu kan. Dan nggak mungkin Cristiano Ronaldo kakak adiknya jadi CR juga gitu kan, ya sedikit lah kayak Ferdinand sama Anton Ferdinand kalau pemain bola yang tetap muncul Rio Ferdinandnya di MU gitu kan Pak Ustadz. Gary Neville, Philip Neville, Gary Neville yang ini. Untuk Kang Feby nih Kang, nanya sedikit nih Kang. Anggaplah itu udah sama-sama bagus, nah itu ketahuan nanti proses bagusnya itu dari kecil juga udah mungkin dari rabaan mungkin ya, tetap metode rabaan kayak gitu. Dari anakan ini sama anakan ini keluar anaknya seperti ini. Dilihat juga kalau yang kalau yang udah ngerti mah dipegang juga udah oh iya. Terus ntar dilihat lagi Pak Ustadz, ini burung prosesnya lama apa lambat nih? Nah itu maksud saya gitu. Kinerjanya atau burung responnya bagus pak enggak kalau untuk petarung atau untuk lomba gitu kan, untuk fighter. Oh iya ya ini burung layak nih kayak gitu. Nah skema kita diproses tuh, diseleksi pergiringan dari awal sampai berapa giringan, 10 atau 7 giringan sebentarnya. Oh ya ini burung layak kayak gitu. Ini pasti burung bakalan agak mendingan lah gitu, agak mendingan untuk dilatih nih enaknya kayak gitu. Palingnya seperti itu Pak Ustadz. Ya mungkin semua orang pastilah tahu dan paham juga lah kalau masalah itu, kalau yang namanya main burung mah kayak gitu. Pasti paham lah. Gitu. Untuk nyempel biasanya diambil sampel berapa? 1 sampai 3 apa berapa sampel? 5. Saya di sini. Untuk Kang Feby ya di sini. Iya sama di sini di Caraga paling minimalnya 5. Minimal 5 itu diambil sampel. Minimal 5 tetasan. 5. Jadi kita nggak matok berapa tetasan atau telur berapa atau keturunan ke berapa enggak. Yang penting cuacanya bagus untuk ternak, yang minimal lagi cuaca panas lah Pak Ustadz gitu kan. Cuaca panas kan itu bagus untuk ternak lah kayak gitu kan. Buat ternak, buat yang namanya hewan kan emang butuh hawanya hawa panas, cuaca panas. Kan ada yang telur 1 diambil, telur kedua diambil di sini mah enggak ya? Ya minimal sama kita dinetralisir dulu gitu, dinetralin dulu. Oh ya ini burung dari keparan apa gimana, cewean, terutama cewean takutnya udah masuk sperma betul. Yang lain pikan atau gimana. Berarti udah dinetralin gitu. Ya udah dinetralin sama kita, baru masuk kandang pacekan kayak gitu, disatuin. Gitu. Minimal 5 tetasan, maksimalnya 10 tetasan. Udah 7 bagus juga itu hebat itu. Dari 7 keturunan nih, 7 tetasan udah bagus.
Ya, wah gila. Dapat 2 itu udah bagus banget berarti ya. Wah, kayak gitu. Saya juga mau nambahin, jadi ya bukan kita kalau jual ikan dibilang pelit gitu ya, karena emang ya stoknya segitu-gitu aja gitu. Kadang kita gak pernah nambah gitu kan. Terus ya Yang ada disortirin terus. ya iya, jadi ya emang niat kita kan buat lomba gitu Pak Ustadz. Jadi ya yang tadi saya balik lagi, kalau emang nggak laku dan nggak cocok sama orang yang mau belinya, ya kita pakai sendiri gitu Pak Ustadz. Ya, cuman ya kayak dulu ada kejadian ikan itu cucunya Yakuza, ada yang nawar, ternyata harganya nggak cocok katanya. Wah ini mah kemahalan gitu kan. Kita lombain, jadilah Six Devil. Yang Six Devil itu. Iya, Six Devil itu. Karena waktu itu kan ya Megan gitu kan, ya dicalakan dulu si Ayah itu pokoknya udah ya jadi kayak Six Devil gitu. Dulu ikan itu ada yang nawar gitu Pak Ustadz kan. Ya karena emang Megan, ya walaupun Megan gitu kan awalnya kan. Ayah itu ya di Calaga itu ketulah lah gitu. Dulu Ayah itu kayak anak-anak Yakuza ya, itu banyak yang Megan Pak Ustadz. Cuman banyak yang hilang di Kerenceng, di Malang Nengah gitu lah. Pokoknya dulu itu banyak yang hilang. Ayah itu kayak, aduh ini sama kenapa nih Megan ini nih susah gitu di Calaga. Akhirnya kita mau lepas. Padahal dulu dari jokinya ini burung bagus Pak katanya kan. Ditawarin lah. Orang nawar lah, cuma kita nawarin harga sekian. Oh kata, oh ini mah kemahalan Pak buat segini. Oh ya udah nggak usah, katanya kita pakai. Alhamdulillah prestasi langsung. Gitu ya. Makanya niat lagi kita ya kayak gitu Pak Ustadz. Daripada kita jual kerah burung, lebih baik kita jual burung berterah. Kalau prinsip dari saya. Daripada jual kerah burung, lebih baik kita jual burung berterah. Bedanya apa sih Kang? Kalau terah burung ya anak ya kayak misalnya anak loka kita kawinin sama burung sayur. Oh paham. Anak loka kita kawin sama anak bima. Kita telorin 10 tetesan, semua kan. Netes semua lah misalnya, insya Allah walaupun nggak netes semua. Cuma kan nggak akan mungkin semua jadi terus kita keluarin gitu kan. Ya mesti kita, kalau Ayah itu prinsipnya kita nih main burung ya cari senang, cari menang itu nomor 2 lah gitu Pak Ustadz kan. Itu selama kita udah senang, itu udah kemenangan paling pertama gitu selama main burung kan. Hadiah itu bonusnya gitu kan. Dan kita beli burung selektif, ya kita jual ke orang juga harus yang udah diseleksi gitu Pak Ustadz. Kayak kalau kita gitu kan. Karena ya daripada nanti bumerang buat kita gitu kan. Ini kok katanya digembor-gemborin Yakuza gini tapi di saya ternyata kayak gini bumerang buat kita kan. Tapi emang ya kadang di luar juga ada sih suara-suara begitu, cuman kan kita nggak tahu ya Kang Rizal apakah itu ngambil darah Yakuzanya apa dari sini atau memang mungkin dari belahan pecahan orang kan kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau memang yang ngambil dari sini mah bisa dipertanggungjawabkan banget ya Kang Rizalnya ya. Bisa bertanggung jawab. Kalau memang aslinya dari sini gitu kan. Kita juga siap kok. Misalnya ikan yang setengah jalan gitu kan, yang udah kita siapin, udah setengah jalan, dia udah coba ke sini sendiri geber, misalkan saya buat ngamen Pak gini, ya udah kita bikin komitmen, mau dicoba dulu silakan dibawa dulu gitu kan, takutnya nanti di lapak dia nggak gimana, uang masuk di lapak dia misalkan yang nggak jalan atau gimana, ya nanti kita ada kompensasinya lah kayak gitu Pak Ustadz ya. Oh artinya berarti dari Calaga misal ini, saya tutupin aja nih ya, karena kan ada orang yang nangkep jadi saya tutupin. Misalkan ada orang yang minat sama yang di sini, itu misalkan orangnya ragu bisa dicoba dulu bayarnya nanti gitu atau gimana itu? Ya enggak, yang lebih utama itu mereka coba dulu di sini. Oh gitu coba dulu di sini gitu kan, Pantau langsung gitu kan, pantau langsung sesuai apa ya dengan saya jelasin. Misalkan orang nanya, saya mau anaknya Bima, oh ada nih anak Bima, pik berapa, karakternya gini, saya jelaskan. Kalau nggak misalkan masih butuh pembuktian, silakan datang coba sendiri gitu kan. Dan udah sesuai kayak gitu, pembayaran full, boleh dibawa dulu.
satu giringan misalnya, ternyata di sana karakternya sesuai, tapi yang bisa permainannya sesuai di sini, cuman mungkin belum bisa juara, itu faktor alam Ya, kan, kalau nggak itu bisa. mah beda lagi Ya, ya. mungkin dari perawatan atau segala macam iya. kan, beda main di sini. Dan kecuali kalau di sini bagus, ternyata dibawa ke sana Nggak bagus. 180 derajat dari itu, baru boleh kita kembalikan gitu. Oh gitu. Ada lagi nih Pak Ustadz yang kita juga, ini juga baru sih kalau yang ini mah. Kloter kedua, player-player yang udah pensiun juga. Nah ini apa lagi nih Kang Rizal? Ini juga baru semua. Ada Tadi ada berapa tadi? 4 ya? ada 4. Tadi 4 ya? 4 pasang. Ini Kyung. Ini Little Yakuza, Pak Ustadz. Anak Bima. Ini kan player juga kan tadi ya? Kan? Player. Ini player anak Bima, cuman lagi kita loloin karena terlalu kasar. Maksudnya? Ya lagi kita setting ulang lah gitu Pak Oh, Ustadz. kasar bawahnya. Kasar bawah banget. Terlalu sprint. Terlalu Meledok. sprint. Meledok. Insya Allah udah Pak Ustadz. Ini Pas ini saya datang ke sini karena di sini meledok. Tuh, ada tulisannya meledok. Meledok. Ini di shooting nih dari Om Donald. Donald. Ini Like. Om Donald nih, Om Donald. Biar tahu Om fotonya mau Donaldnya. basah, saya warna putih, warna hitam. Om Donald tadi sepatunya dipakai cuman di jalan itu kehujanan, jadi saya ganti sepatu dulu, pinjam sama Om Rizal ini juga. Silakan Kang Rizal. Ini anaknya Bima, bisa dibilang ini adiknya bocah ajaib, seibu sebapak. Seibu sebapak sama Iya, bocah ajaib. Iya, iya. Seibu sebapak sama bocah ajaib, dan belahannya itu ada di Om Haji Ari Guritno. Ini udah rampasan berapa? Ini rampasan ke 1 ya? Sebentar. Mau 2. Sekarang kedua. Mau kedua. Oh, tadi yang di Om Adi Gurut, di Ari Gurutnya siapa? Cewekannya. Cewekannya, belahannya. Belahannya ini ada di sana. Ada gitu. di premium team. Premium ya? Iya. Iya. Ini dipasangin sama yang kemarin kita ambil dari Talindo, Wow. anak veteran. Ini saya kesini dianterin Mas Jepang juga ini sama Om Toto. Oh ini yang kemarin waktu Kang Rizal di Talindo ngambil Iya, ini. ini anak veteran. Veteran. Sampelnya udah jalan semua katanya. Cuman karena ya kita persahabatan, alhamdulillah dapat Pak Ustadz gitu kan, katanya ke Koping Ping. Makasih banget Koping Ping, ini anak veterannya. Cuman sayangnya kemarin ke Talindo nggak mampir nih. Nanti takut diliput Pak Ustadz. Tadinya mah kalau ngomong saya liput. Terus ini Jadi ini sekarang lagi disilang sama anak veteran. anak veteran. Iya. Dilolohin Mau dilolohin sebentar ya biar Pak. agak apa ya? Biar agak ada remnya. Iya iya. Ini Sprint terus. Oh, ini ada bento. Ini ada bento. Tuh kakinya sampai pengkor Pak Ustadz, cedera total. Udah nggak bisa main ini. Oh, parah ini mah. Meledok. di luar sana banyak ada beberapa yang pengen punya burung-burung yang meledok gitu ya. Ini punya burung di sini meledok-meledok semua, itu kakinya pada pengkor, pada cacat. Ini gimana ini? Malah nggak bisa main ya, BIP Kang? keras Pak Ustadz. Aduh pusing kita. BIP apa Serang ini? Ya terutama BIP ya. Serang Cilegon lah, Ya, Serang pokoknya Cilegon keras, ini pokoknya. garis keras gitu. Garis keras. Kita menang los di door itu udah sakit hati Pak Ustadz. Aduh, di BIP mah. Ini bento, ini burung bento kedua. Dulu ada bento anak Yakuza, warnanya sama kayak gini, tipe permainannya sama kayak gini. Ini alhamdulillah udah juaraan juga di Serang dulu gitu kan, zamanannya si Arfa lah ini mah. Iya iya. Pemindangan, Permas. Nah, ya udah tua, akhirnya kita putuskan pacek sama ibunya bocah ajaib. Gua banget ini ngeliat kakinya. Udah patah-patah. Aduh pada patah-patah. Terus kan? Ini kita pasangin sama ibunya bocah ajaib, Little Yakuza, Copet. Ini udah ada sampelnya ini. Ini baru netes 3 pasang, cuman belum kita sampel, masih pada kecil. Oh, belum di ini ya. dilop-lop, belum dilop dilop-lop. ya. Kakinya ngeri banget ya sampai begitu. Tapi masih bisa terbang ya. Masih, cuman ya tega banget. Udah turun udah gimana dia landing. Ini aduh. Ini ada anak ciung. Anak Keponakan lokal lagi yang ya. betina juga, iya. Anak ciung itu ya alhamdulillah lah Pak Ustadz. Ada mahkota itu kemarin itu dia mahkota, terus ada satu ya 4 jantan, 3 betina. Nah, 1 sold out.
Dan satu lagi mahkota ada di Facebook saya itu ininya sampelnya gitu kalau pengen sampelnya. Ini berarti sampelnya udah ada yang di lob ya? Udah dari anak ciungnya. Belahannya ini yang saya lob gitu. Nah, ini tuh ada MiG ya, M16 MiG. Dia ini salah satu ya player andalannya Calaga. Dulu sekarang juga masih main sih sebenarnya, cuman ya udah terlalu tua, kita putusin pacak. Alhamdulillah ini udah juaraan di Jabodetabek Banten. Ya kalau mau bilang sih belum, cuman alhamdulillah dapat New Fiction. Finalnya itu Garong, terus ya ada di Facebook saya juga ini. Saya lagi ketika Rizal bicara masalah tra dan sebagainya gitu, yang mengenalin player-player yang tadinya gitu. Saya mikir gini Kang, seandainya gitu pada zaman waktu itu medsos udah seramai sekarang kayak gimana gitu Calaga ya? Nggak tahu lah. Karena kan mungkin pada saat itu ya nggak kan lebih. Pada saat itu kan medsos masih sedikit gitu kan. Iya. Mungkin dari YouTube-nya juga hanya beberapa gitu kan ya. Kita nyari kesenangan aja dulu Pak Ustadz yang utama malah. Kalau pemain lama mungkin nggak usah punya medsos juga, udah pada tahu. Iya. Ya, gitu. Cuman kan kadang-kadang beritanya juga simpang siur. Iya gitu. Iya. Cuman ya, terutama ya kayak tadi mungkin Linglung juga kan simpang siur juga gitu. Sebagian orang juga yang menutupi mungkin ada gitu. Iya. Nggak mau nge-blow up yang di sini karena mungkin nggak tahu faktor apa. Nah itu Kang, nggak apa-apa sih sedikit ini aja. Jadi kan ada yang memang burung sebetulnya itu darahan dari sini gitu, tapi kadang-kadang masih sembunyi, nggak mau ngomong bahwa itu sebetulnya dari sini gitu kan. Seandainya ada medsos kan nggak akan begitu. Iya. Iya maksudnya kalau bisa dibilang orang-orang Serang itu ya yang ini gitu ngobrol pas saya balik lagi ke lapak gitu kan main. Dulu mah waktu kecil saya masih sering ke Kalang gitu nontonin, nemenin ayah ke sana ke sini karena ya Yakuza itu dulu udah kayak anak bungsunya ayah gitu jadi saya selalu ikut lah gitu ke event-event gitu. Orang Yakuza saya masih sakit aja bapaknya juga ikut. Ustaz, jadi ya baru pas pada nongol, ini anak, ini darahnya ini darah ini darah ini, dan banyak yang bilang juga ya kalau di Serang itu Cilegon bisa dibilang 80% pakai darahan Yakuza ya. Ini sumbernya gitu Pak Ustaz. Cuman ya itu nggak masalah, yang penting mah kita lestari lah gitu kan, gitu. Cuman kalau pengen dapet darahnya Yakuza ada gelangnya di sini tempatnya. Nah, jadi gelangnya Calaga ya. Nah ini Megan, saya kalau udah nunjukin Megan misalnya di sininya, waduh. Karena tahu Megan itu gimana gitu. Bukan Megan polos kalau ini. Oh ini makanya ini Six Devil. Dulu di Serang alhamdulillah ya buat Abek dia dapat mobil juga final lawan Garong kan, seri dia 2 kali terbang draw ini. Ini dulu burung kesayangannya ayah, dulu namanya K55. Ke lampu segala diganti jadi Six Devil. Ya alhamdulillah lah. Serem gitu dari namanya mah. Dan ini dipasangin sama darahan Al Capone, Yakuza, Keong di sini. Al Capone, Yakuza, Keong. Nah, sampel dari ibunya ini sampelnya udah banyak nih. Udah banyak dan jadi juga player-player di kita gitu Pak Ustadz. Kayak gitu. Sebagian pada sold out, banyak pada sold out kayak gitu Pak Ustadz, ini dia. Indukan utama juga. Indukan utama ini di ya, kita. di sini. Iya. Dan untuk ada anak Yakuza 2 lagi di kandang pacak yang Triti Selap sama Megan Selap. Itu saya mau bagian nampung yang Megan aja tak Kang ini. Megan disolotin. Iya, nggak apa-apa. Saya bagian nampung yang Megan aja. Kan di sini nggak seneng Megan, jadi Megannya buat saya aja gitu. Dari zaman saya juga ditemenin sama Faiz, Wong Faiz Channel. Iya, Wong Faiz Channel. Ya. Terima kasih nih untuk Kang Faiz nih. Sama Kang Faiz sama layar aja katanya. Kang Faiznya lagi males katanya, lagi pengen di belakang aja katanya. Jaga kamera. Kalau buka pintu di sini juga ada. Iya. Kita buka dulu sedikit sebentar nih ya, biar ada siapa ini di belakang ini gitu. Di belakang pintu ini ada siapa gitu kan. Sorot kan.
Oke Kang Rizal, tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah pajak-pajak ya. Pajakan yang di sini berarti tadi total sementara ini ada berapa tadi kalau di total? Di ini aja dirangkum ada siapa aja tadi ya? Pasang Bima, Bento, Ciung, Six Devil, Mig, terus Alkapun JR, Scorpion dan Lignum JR. Luar biasa. Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak ya. Ya, kita man itu takutnya masih nggak habis 1 minggu. Iya. lebay Pak Cuma ini masih kita otak-atik ya. Belum yang di luar sana ya. Iya kan. Lo nggak apa-apa lah. Pokoknya niatnya 2022 murni main dari playernya dari sini semua ya. Enggak juga, maksudnya 2022 kita ya banyak orang yang bilang kan katanya Calaga kok punya tra bagus gini, cuman gak ada yang keluar, masih beli burung baru gitu kan. Ayah jelasin ya untuk kita 15 tahun kita main 16 ya dari 2005 gitu bisa dibilang Pak Ustadz ya, bisa terbentuk benar main serius. Kita itu masih cari-cari materi gitu Pak Ustadz sebenarnya, masih cari-cari materi, masih godok-godok ini seleksi-seleksi. Ya alhamdulillah kalau udah prestasi baru mau bisa kita pacak setidaknya yang tadi saya jelasin itu Pak Ustadz. Darah juaranya bisa, yang karakternya dia nggak sesuai bapaknya, semoga aja darah juaranya yang bisa masuk gitu Pak Ustadz ke anaknya itu, intinya itu. Oke Kang Rizal, Kang Febri, terima kasih banyak waktunya sudah ngasih kesempatan saya dari channel Elang 21 dan alhamdulillah saya udah ditemani sama Wong Faiz Channel ya Kang ya. Wong Faiz Channel ini banyak support saya Kang. Iya. Banyak support saya walaupun kadang mungkin ada yang kadang seperti kayak kesaingan gitu, tapi kalau Wong Faiz itu beda. Wong Faiz itu beda, mah support aja gitu. Iya. Iya. Saya butuh kamera dikasih kamera gitu. Tapi bayar gitu. Akhirnya bayar. Ujungnya bayar gitu. Nggak ikutan lah itu masalah youtuber itu. Itu masalah internet antara Faiz. Enggak, saya bisa ngambil gambar di atas gitu, memang diajarin sama Kang Faiz. Makanya di sini sekalian nih biar orang yang di mesin youtuber, mesin teman-teman Elang juga tahu memang Kang Faiz banyak bantu saya gitu kan. Dan Kang Toto juga lagi awal-awal saya bikin konten Kang. Ini Kang Toto namanya, Kang Toto itu waktu awal-awal bikin konten beliau yang banyak support gitu kan. Ya, support gitu. Yang penting kompak. Iya. Iya alhamdulillahnya gitu kan. Visi kita sih tetap PPMB kompak. Iya. Soalnya kalau ngamen PPMB mah lah kewedine gitu. Nah iya kalau PPMB memang jadi sesuai gitu lah kewedine. Manuknya juga meletup. Amin Pak Ustadz, amin. Ya mungkin itu aja kan. Ya, siap Pak Ustadz, sama-sama. Sahabat pecinta merpati kaula, mungkin itu dulu bincang-bincang saya dengan Kang Abrizal dan Kang Febri ya. Kang Abrizal selaku owner dari tim Calaga Serang Banten. Mudah-mudahan dari bincang-bincang tadi itu ada sedikit ilmu buat sahabat juga ya Kang ya. Bagaimana caranya ternak atau terus cara kalau kita ngeluarin burung ke orang harus bagaimana, kriteria burung yang memang layak dikeluarkan harus bagaimana gitu kan ya. Iya, itu mah prinsip kanan kita ya. Iya, orang mah ya gimana. Ya mudah-mudahan kan paling tidak karena baik atau buruknya apa yang kita ucapkan kadang-kadang bisa jadi ilmu juga buat. Oh iya, amin. Tinggal bagaimana orang itu menyikapinya kan gitu kan. Ya kan? Iya. Karena apa? Seperti yang saya bilang bahwa seburuk-buruknya manusia itu pasti ada sisi baiknya gitu. Kan begitu. Iya, makanya kita tidak boleh melihat seseorang hanya dari satu sisi gitu. Mungkin itu aja Kang ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz sudah mampir ke sini. Hujan-hujannya. Oke sahabat pecinta merpati kaula, mungkin itu dulu bincang-bincang saya dengan Kang Abrizal dan Kang Febri. Elang 21 meledok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.